Yang kedua, kita masuk langsung ke bagaimana Asma menjadi seorang pribadi yang masuk ke dunia keluarga, gitu. Dengan siapa Asma menikah? Asma menikah dengan seorang pria yang luar biasa. Kualitas suaminya Asma binti Abu Bakar ini adalah laki-laki mujahid yang julukannya Hawariyun Nabi, pembela Nabi, ya, yang kualitasnya sama dengan kualitas 1000 lelaki, ya, di medan perang. Sehingga Umar mengirim pasukan, di antaranya Zubair bin Awam. Jadi kita sudah tahu dunia menikah itu selalu ada yang kita sebut dengan sekufu, ya, sekufu, sebanding, selevel, gitu. Dan itu biasanya memang sudah merupakan takdir qadarullah, ya, dari karakternya, dari segala macamnya, gitu. Dan ternyata Asma itu kan tumbuh, tadi kita bilang bahwa tumbuhnya di keluarga yang lembut, yang segala materi kebutuhannya terpenuhi. Lalu dia menikah dengan seorang pemuda miskin, ya. Zubair ini pemuda miskin, ya, tapi juga bagian dari sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali yang masuk Islam lantaran ajakan dari Utsman bin Affan. Dan Asma ketika dia memerankan dirinya sebagai seorang istri, dia tidak menjadi wanita yang melo, yang cengeng, yang manja. Adaptasinya cepat langsung, gitu. Dia sampai mencari perubahan Asma ketika menikah itu terlihat jelas dalam perubahan fisiknya. Tangannya menjadi kasar karena dia sendiri menumbuk gandum, ya. Dia harus mencari pakan kuda, buah-buah kurma yang berjatuhan itu. Dan itu pernah diriwayatkan bahwa Asma memikul sekitar 12 kilo di atas kepalanya itu, kurma untuk makan kuda suaminya yang berjalan sekitar berapa, 5 atau 10 kilo perjalanan Asma binti Abu Bakar ini. Dan Asma menikmati itu, peran istri itu dinikmati oleh Asma sebagai bagian dari nilai dakwahnya, gitu. Jadi kalau kita lihat nanti akan ketemu bagaimana sinkronnya antara pribadi Asma dengan pribadi Zubair, yang seolah-olah awalnya antara Zubair ini punya karakter yang keras dalam kondisi materi yang kurang. Itu dinilai, kalau penilaian kita secara logis, ya, secara logika mungkin nggak akan ketemu nih, tapi ternyata ketemu. Dan kalau kita cerita bagaimana seorang Zubair melihat dengan keutamaan-keutamaannya itu nanti, ya tentu saja seorang wanita udah, ya, kelepakan lah, ya, kalau calon suami itu orang yang sudah direkomendasi oleh Rasulullah SAW, sudah dapat jaminan Hawariyun Nabi dan segala macam keutamaan-keutamaan lainnya. Oke. Dan akhirnya Asma masuk pada satu fase berikutnya, yaitu fase sebagai seorang istri, mensupport Zubair bin Awam sebagai seorang suami. Dan kita kenal nanti akan ketemu sebuah momen berikutnya, yaitu ketika Asma menjadi seorang ibu, gitu. Karena nanti dari Zubair ini Asma mendapatkan anak Abdullah, kemudian Mus'ab, kemudian Urwah, ya. Ada kisah yang menarik di sini ketika Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair, 3 orang yang mungkin secara usia nggak terlalu jauh mereka ini. Ada lagi seorang sahabat mereka yang seusia sama mereka adalah Abdul Malik bin Marwan. Nanti kita kenal Abdul Malik bin Marwan adalah salah satu tokoh Bani Umayyah yang menjadi khalifah di daulah Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan yang disebut juga dengan Abul Muluk, ya, karena nanti anak-anaknya menjadi khalifah semua, anak-anak, jadi disebutnya bapak raja-raja deh, Abul Muluk. Nah, 4 orang anak ABG ini mungkin masih usia 10 tahun, mungkin awal-awal belasan tahun itu, ngumpul mereka berempat di pelataran Ka'bah. Ya, ini anak-anaknya Asma nih, mereka ngumpul dan ngobrol lah, mereka bicara masalah cita-cita mereka ke depan, mau kayak gimana mereka, mau seperti apa. Maka Abdul Malik bin Marwan ditanya, ayo, kamu mau jadi apa nanti ke depannya? Abdul Malik jawab, ya, aku akan menjadi khalifah.
aku akan menguasai timur dan barat ya dengan dakwah Islam ini. Itu kata Abdul Malik bin Marwan ya. Oh, hebat, luar biasa, ayo kita aminkan semua. Diaminkan gitu. Semoga doa Abdul Malik bin Marwan ini untuk menjadi seorang raja, khalifah yang menguasai timur dan barat itu bisa dikabulkan Allah. Lanjut, Abdullah mau jadi apa nanti? Aku akan menjadi khalifah di daerah Haramain ya, dua daerah tanah suci ini ya, daerah Hijaz, wilayah Hijaz. Aku akan menjadi khalifah di situ gitu. Diaminin, amin semua. Semoga Allah aminkan, Allah mudahkan jalan ke arah sana gitu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Mus'ab mau jadi apa? Ya, aku tertarik dengan wilayah daerah Irak dan Iran sana ya, dan aku bercita-cita ingin jadi gubernur di sana gitu. Wih, hebat, luar biasa. Yang lain kasih support, amin semua. Dan yang terakhir siapa? Urwah bin Zubair. Ini yang paling kecil lah ya, paling kecil. Urwah, kamu mau jadi apa? Ya, kata Urwah, semoga Allah memberkahi semua yang kau harapkan, kau inginkan, dan itu akan dikabulkan. Tetapi kalau aku akan menjadi alimul amil. Alimul amil. Aku hanya akan menjadi seorang alim yang amil, seorang ulama yang banyak ilmu dan mengamalkan ilmunya gitu. Dan yang lain juga mensupport, wah luar biasa, ini ulama kita, amin. Hadirin dimuliakan Allah. Dan kita tahu kemudian takdir itu membuktikan semua doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair, 4 sekawan ini akhirnya mendapatkan betul apa yang mereka harapkan itu. Gitu. Sebelum kita bahas satu-satu, ya. Ini pesannya penting. Apa pesannya? Pertama, doa di Baitullahil Haram. Itu salah satu tempat yang istijabah. Jadi kalau kita dapat kesempatan Allah panggil melaksanakan haji atau umroh, maka perbanyak doa di tempat-tempat yang istijabah, mobil khusus di pelataran Baitul Haram, di sekitar Ka'bah itu, di Masjidil Haram secara keseluruhan gitu. Abdul Malik bin Marwan nanti terbukti dia sebagai seorang khalifah Bani Umayyah yang keempat, yang kekuasaannya waktu itu sudah melingkupi daerah yang sangat luasnya, timur dan barat sudah mewakili di situ gitu. Yang kedua, Abdullah bin Zubair juga nanti kalau kita coba zoom lagi nanti kehidupannya itu juga menarik sekali. Tapi kita akan lihat bagaimana dia menjadi seorang khalifah nanti pada masa Daulah Bani Umayyah. Nanti akan ketemu nih ya, Zubair dengan Daulah Bani Umayyah. Dan dia menjadi gubernur di Mekah dan Madinah, menjadi khalifah di Mekah dan Madinah. Yang ketiga, Mus'ab juga terkabul menjadi seorang gubernur di Irak dan Iran, daerah sana. Dan yang terakhir, Urwah bin Zubair juga menjadi seorang ulama. Dia menjadi salah seorang imam di Masjid Nabawi, menjadi dosen tetap di Universitas Madinah waktu itu. Ya, belum ada universitas tapi udah kayak universitas, karena dia mengajar hampir semua bidang yang diajarkan. Ada sastranya, ada fikih, ada tafsir, ada hadis gitu. Nah, itu selalu Urwah yang menjadi dosennya, guru besar, menjadi alim. Dan kita kenal nanti kan kehidupan Urwah yang luar biasa. Itu masanya yang kita berikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga buat kita.